Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIE Taman Siswa Banjarnegara. Di sini kami akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bu Walid Rudianti, SPD MAK. Kami dari akuntansi semester 4 akan mempresentasikan produk ekonomi syariah. Sebelum kami mempresentasikan produk-produk ekonomi syariah, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Sultan Arif R dari akuntansi A. Selanjutnya ada Nurul Setiawan dari akuntansi C. Selanjutnya ada Almas Citra Perintan dari akuntansi C. Dan ada Wahyu Anugrahini dari akuntansi C. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Arizky Febrianti dari kelas akuntansi C. Ini kami akan mempresentasikan mengenai produk ekonomi syariah. Kami akan menjelaskan tentang tujuan, prinsip ekonomi syariah, serta produk-produk ekonomi syariah yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Buat teman-teman saya, dipersilahkan. Baik, biar saya yang mengawali untuk menjelaskan dari tujuan ekonomi syariah. Jadi, ekonomi syariah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang pembahasannya seputar perekonomian yang diatur atau sesuai dengan ajaran agama Islam dan tentunya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang tertera dalam Al-Quran. Tujuan ekonomi syariah ini juga mempunyai beberapa aspek. Yang pertama yaitu upaya mengumpulkan bekal. Tujuan ekonomi syariah yang pertama adalah untuk membuat upaya mengumpulkan bekal untuk di akhirat dan di kehidupan dunia menjadi lebih seimbang. Selanjutnya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ekonomi syariah selanjutnya adalah untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti peraturannya yang tertera dalam Al-Qur'an dan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, menjaga perekonomian. Tujuan ekonomi syariah ini juga mencakup untuk menjaga perekonomian berjalan dengan baik, sejahtera, dan tanpa kekacauan. Kesetaraan atau keseimbangan. Tujuan ekonomi syariah ini yang terakhir adalah untuk mencapai kesejahteraan umat atau keseimbangan distribusi pendapatan. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu memahami prinsip ekonomi syariah. Dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 168 disebutkan, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi. Kemudian memahami prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan hal ini, salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pendapatan seseorang bisa menjadi haram apabila pendapatan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak jelas dan diharuskan bagi setiap umat Islam untuk membersihkan hartanya melalui zakat dan dilarang melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan riba, zulum, ghohar, dan hal lainnya yang masuk dalam kategori haram. Tak hanya itu, prinsip ekonomi syariah lainnya menyebutkan bahwa sumber daya alam yang berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia harus menggunakannya dengan penuh tanggung jawab dan hati-hati. Dan segala aktivitas muamalah dalam hal perekonomian harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksa. Selanjutnya ada produk ekonomi syariah. Yang pertama ada deposito syariah, yang kedua tabungan syariah, yang ketiga kredit kepemilikan rumah, yang keempat investasi haji. Deposito syariah berbeda dengan deposito bank pada umumnya. Deposito syariah lebih mengelola uang nasabah dengan cara mudharabah atau investasi. Selain itu, nasabah juga tidak akan mendapatkan bunga deposito melainkan uang bagi hasil yang telah ditetapkan dalam akad. Tabungan syariah. Pada produk ekonomi
Produk ekonomi syariah selanjutnya adalah tabungan. Sama halnya dengan deposito, nasabah juga akan mendapatkan nisbah dari hasil uang yang telah ditabungkan. Pasalnya, pada tabungan syariah, bank bertugas sebagai pengelola modal dan nasabah yang dianggap telah memasukkan modal melalui uang yang ditabungnya. 3. Kredit kepemilikan rumah. Saat ini, mewujudkan impian untuk memiliki rumah juga bukanlah hal yang sulit. Hal ini dikarenakan produk ekonomi syariah sudah menyediakan kredit kepemilikan rumah. Dengan menerapkan prinsip syariah dengan akad mudharabah, Anda bisa mendapatkan rumah impian dengan mudah. Anda bisa membeli rumah, apartemen, tanah kapling siap bangun, bahkan ruko yang Anda inginkan. Sesuai dengan prinsip syariah, jangka waktu angsuran sampai 15 tahun. Margin tidak dipengaruhi oleh kondisi pasar. Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan, bahkan Anda bisa dengan mudah mengatur alur keuangan Anda di masa depan. Yang keempat, ada investasi haji. Naik haji merupakan salah satu impian seorang umat muslim. Jika Anda salah satunya, maka berinvestasi untuk haji sejak dini bisa menjadi solusi untuk mewujudkan impian Anda. Anda bisa memanfaatkan masa tunggu keberangkatan dengan menyiapkan finansial yang lebih fleksibel. Investasi haji ini bahkan memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan, sehingga masa pencapaian dana yang diinginkan bisa menjadi lebih cepat.